Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang, yang pada malam hari ini telah hadir, Alhamdulillah, Profesor Dr. Haji Masruhi MPD. Yang kami hormati pemateri pada malam hari ini yang sangat luar biasa, Ibu Teacher Hamidah. Serta tak lupa Bapak dan Ibu Guru Diklat Nasional yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Baik, selamat datang Bapak, Ibu Guru dalam acara Diklat Nasional, mudah dan praktis, membuat media pembelajaran interaktif. Selamat malam semuanya. Oke, semoga Bapak dan Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin, Allahumma amin. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, apakah sudah siap untuk mengikuti Diklat Nasional pada malam hari ini? Kalau misalkan sudah siap, boleh chat di kolom komentar atau di chat Zoom. Siap, semangat, oke. Wah, Masya Allah, siap, oke, siap banget. Oke, Alhamdulillah. Baik, Masya Allah ya, sangat apresiatif. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru semuanya. Sebelum kita masuk untuk mengikuti Diklat Nasional pada malam hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Waktu dan layar kami persilahkan. Baiklah, Alhamdulillah, berdoa sudah selesai. Baik, Bapak dan Ibu Guru semuanya, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu ya, nama saya Lida Nasrul Amanah yang akan menemani Bapak dan Ibu Guru dalam Diklat Nasional pada malam hari ini. Baik, sebelum kita mulai masuk kepada pembelajaran atau materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini, pertama akan diisi terlebih dahulu oleh Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang ya, sebagai opening speech kepada Bapak Profesor Dr. Haji Masruhi MPD. Waktu dan layar kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lida, suara saya kedengaran ada? Alhamdulillah terdengar, Prof. Oh, baik. Yang terhormat narasumber pada malam hari ini, Ibu Hamidah ya, Teacher Hamidah, Ibu Moderator, Ibu Lida, dan seluruh kru dari Belajar Bersama ya, semuanya yang saya hormati. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kasih Tuhan senantiasa menyertai kita, damai di hati, damai di bumi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, salam sehat selalu, Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia yang luar biasa ini ya, sudah menyentuh angka 20
3.000. Salam dari kota Semarang. Kebetulan saya di Semarang, di daerah Gunung Pati. Pertama, saya sangat apresiasi terhadap komunitas belajar bersama, ya, yang saat ini menyelenggarakan webinar nasional, ya, tentang bagaimana mudah dan praktis membuat media pembelajaran interaktif, ya. Kegiatan semacam ini memang sebuah keniscayaan yang harus dilakukan oleh para pendidik, baik guru maupun dosen di perguruan tinggi atau siapapun, yang intinya adalah bahwa kita sebagai pendidik itu tidak boleh putus untuk belajar, mencari sesuatu yang baru, apalagi di kondisi sekarang ini dituntut kita untuk melakukan inovasi, dituntut memiliki kreativitas, inovasi, ya, berpikir kritis, dan seterusnya. Era digital sudah tentu sangat berbeda dengan era sebelum datangnya era digital ini. Kita hadir bersama-sama sebanyak 23.000 orang di tempat masing-masing, hadir secara virtual. Ini karena era digital. Yang sebelum lahirnya era digital ini, sebelum ada internet ini, kita tidak bisa melakukan pertemuan secara virtual, secara daring. Nah, Bapak sekalian yang saya hormati, proses pembelajaran itu sebuah proses yang kompleks, yang multidimensi. Sebab pembelajaran itu tidak hanya transfer of knowledge, ya. Saya kira ini sudah biasa kita dengar, ya, bahwa pembelajaran itu bukan menuangkan ilmu ke dalam cangkir yang kosong, seperti teori tabula rasa, ya. Bukan transfer of knowledge belaka, tetapi pembelajaran itu adalah metode untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada pada diri anak didik. Bagaimana potensi pikir bisa berkembang dengan baik, potensi afeksi berkembang dengan baik, begitu juga dengan potensi skill, psikomotorik, ya, itu juga harus berkembang dengan baik. Ketiga keterampilan ini, keterampilan fikir, keterampilan rasa, keterampilan psikomotorik, yang kemudian kalau saya boleh tambahkan satu lagi, yaitu pengembangan hati nurani, olah hati, itu kemudian yang kita katakan sekarang itu sebagai kompetensis, kecakapan, ya. Jadi kompetensi itu ya ada fikir, ada kemampuan rasa, ada kemampuan untuk melakukan, sekaligus kemampuan hati nurani untuk menghayati kehidupan bahwa diri kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu guru yang saya hormati dimanapun berada di seluruh Indonesia, ya. Jadi saya melihat ada yang dari Palembang, dari mana-mana, luar biasa. Juga ini dari Tangala, ya. Jadi kita di dalam belajar itu maka melakukan segala upaya yang bisa mengkondisikan bagi tumbuh kembangnya potensi-potensi anak didik. Maka teori tabula rasa dari John Locke, ya, sekarang itu sudah ditinggalkan. Barangkali sekarang yang memang sedang digemakan itu adalah apa yang disebut dengan teori konstruktivisme di dalam belajar. Ya, teori konstruktivisme itu mengandung makna bahwa anak itu biarlah membangun struktur kognisi, penguasaan pengetahuan, penguasaan keterampilan, penguasaan sikap itu atas dasar dari
proses-proses mengalami secara aktif dirinya sendiri. Dengan kata lain, misalnya sebagai contoh, ketika kita akan bertanya tentang bagaimana budaya orang Palembang, itu akan lebih fasih ketika yang menceritakan itu orang yang tinggal di Palembang, orang yang asli Palembang, daripada yang menceritakan itu orang Semarang yang membaca buku tentang Palembang. Begitu juga orang yang berada di Kepulauan Pangkajene, ini ya hadir juga, ini saya ambil contoh. Bagaimana kebiasaan masyarakat Pangkajene itu yang bisa menceritakan secara fasih dan otentik itu adalah orang Pangkajene. Daripada orang Cirebon yang membaca tentang budaya Pangkajene. Itu teori konstruktivisme. Jadi idealnya memang belajar itu mengalami apa yang terjadi di alam yang sebenarnya. Akan tetapi sudah tentu itu semua kan sulit ya. Tidak mungkin belajar kita kemudian membawa para siswa atau mahasiswa ke masyarakat, ke kehidupan. Nah itulah kemudian kita ciptakan kehidupan, suasana masyarakat, suasana budaya, itu ditarik ke dalam kelas, itu yang kemudian disebut dengan media. Maka pembelajaran laboratoris itu sesungguhnya adalah, filosofinya adalah dari teori belajar konstruktivisme. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita ini di dalam mengajar membuat media. Jadi guru-guru sekarang, kita semuanya Bapak Ibu sekalian, itu dituntut untuk aktif, kreatif, dan inovatif. Saya mengalami sudah tentu masa-masa ketika belum milenial. Belum ada internet ya. Radio saja masih jarang. Itu seorang guru masuk kelas, itu mengajarnya itu seingatnya saja. Ya, mengajar. Kemudian kadang-kadang juga si guru itu membuka buku, lalu menyuruh salah satu muridnya untuk mencatat di papan tulis. Yang lainnya mencatat. Ya, gurunya hanya ngerokok-ngerokok saja, Bu Hamidah. Atau hanya duduk-duduk saja. Pembelajaran demikian sangat pasif, yaitu dulu ya. Itu dulu ada guru-guru yang demikian. Sekarang sudah tentu tuntutan guru itu harus lebih profesional. Ya, kita katakan tadi, sekarang ini dituntut untuk aktif, kreatif, dan inovatif. Oleh karena itu salah satunya adalah kita semuanya, meskipun Bapak Ibu itu tidak semuanya tinggal di perkotaan. Tidak semuanya berlaptop pria, ya saya yakin ya. Karena saya juga beberapa kali ke daerah-daerah di 3T ya, terluar, terapa gitu ya. Saya pernah ke Kabupaten Sanggau, Kabupaten Landak, Kabupaten ND, kemudian juga mana lagi gitu ya. Itu betapa memang kondisi pendidikan di sana, sarana prasarananya itu masih sangat sederhana. Itu salah satu kemudian mengapa apa yang diharapkan oleh Pak Mendikbud kita tentang Merdeka Belajar itu banyak mengalami hambatan-hambatan. Saya kebetulan wakil ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah ya, lalu mensurvei tentang tanggapan guru-guru di Jawa Tengah saja, karena saya lingkup Dewan Pendidikan Jawa Tengah, itu serap pemahaman ya, keterserapan pemahaman terhadap kurikulum Merdeka bersama implementasinya itu baru 36%. Ini Jawa Tengah loh.
Ini Jawa Tengah ya. Apalagi di luar Jawa ya. Saya agak banyak tahu tentang kondisi-kondisi daerah yang 3T tadi. Oleh karena itu, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu guru yang saya hormati, sungguh saya sangat hormat kepada Anda semua, para guru, bapak ibu guru ini, yang secara aktif untuk terus ya mengupayakan ada improvisasi, inovasi, kreativitas. Salah satunya adalah bagaimana kemudian kita bisa membuat media pembelajaran secara interaktif, ya, dalam arti bahwa agar dengan media pembelajaran yang interaktif ini akan terbentuk learn behavior, ya, hasil pembelajaran yang otentik. Hasil pembelajaran otentik itu akan mengendap, ya, secara lebih lama di dalam diri anak sebagai bekal mereka kemudian untuk menjadi generasi muda bangsa, ya. Jadi ini sebuah forum yang sangat bagus, ya, untuk kita semua ikut bagaimana membuat media pembelajaran interaktif ini, ya. Dan karena sekarang ini eranya era digital, ya, mungkin juga yang ditawarkan oleh Teacher Hamidah nanti mungkin juga pembelajaran interaktif berbasis apa, Mbak? Berbasis internet, ya. Ya. Berbasis video AI. mungkin, ya. Ya, karena memang begitu banyaknya media pembelajaran yang bisa kita buat dan kita tampilkan kepada anak-anak kita untuk memudahkan proses pembelajaran, ya. Bapak sekalian, sekali lagi salam hormat saya kepada Bapak Ibu di seluruh Indonesia, ya. Juga saya sangat salut dengan Teacher Hamidah, dengan Mbak Lida. Mbak Lida namanya Mbak Lida siapa? Lida Nasrul Amanah, Prof. Mbak Lida Nasrul Amanah beserta dengan seluruh panitia, ya. Mas Dimas, ya, yang sudah membentuk sebuah komunitas, ya, namanya komunitas belajar bersama. Saya kira ini sangat bagus, Mas Dimas Hulam Istiqlal, ya. Kalau ini juga diketahui oleh para pejabat pendidikan di wilayah masing-masing, di daerah masing-masing, bahwa ada komunitas belajar bersama. Dan saya kira ini kan bukan satu-satunya pelatihan, ya. Mungkin ada pelatihan tahap 2 tentang apa, pelatihan tahap 3 tentang apa, dan seterusnya. Gitu, ya. Terima kasih, selamat semuanya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa menyertai Bapak Ibu sekalian, sehingga Bapak Ibu sekalian, para guru di seluruh Indonesia itu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan untuk terus mengabdi, ya, mendidik anak-anak generasi muda bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Mudah-mudahan apa yang tadi telah disampaikan oleh Prof dapat mematik Bapak dan Ibu guru semuanya, ya, gitu kan, harus tetap semangat dalam kemajuan zaman yang semakin maju ini. Terima kasih banyak, Prof. Sekali lagi mudah-mudahan silaturahmi kita tetap terjalin dan kami berharap dapat bersilaturahmi langsung dengan Prof di Semarang. Moga dengan senang hati Mbak. Baik, Prof, terima kasih banyak. Oke, baik Bapak Ibu guru semuanya. Bagaimana semuanya Bapak dan Ibu guru sudah siap nih untuk mengikuti Diklat Nasional, ya, materi tentang Canva Magic AI, ya, dalam proses pembuatan media pembelajaran agar mudah dan praktis, yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh pemateri yang sangat luar biasa kita, ya, Ibu Teacher Hamidah. Oke,
Oh siap, Masya Allah. Oke, siap Bapak Ibu semuanya. Sebentar, saya akan. Oke, baik. Sebelum kita mulai, nanti saya akan membacakan tata tertib terlebih dahulu. Namun sebelumnya, eh, untuk Profesor, eh, kami ucapkan terima kasih. Namun kalau Ya, misalnya Prof ada iya, kegiatan lain dan hendak keluar, diperbolehkan. iya. Sekali lagi terima Saya kasih banyak, Prof. mohon pamit ya. Sekali lagi Baik, selamat, sukses untuk semuanya, Mbak. Ya. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Oke, baik Bapak dan Ibu guru semuanya sepertinya sudah tidak sabar sekali ya. Oke. Karena tadi sudah pengen mulai nih ya. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai, sebelum Ibu Hamidah menyampaikan materinya tentang Canva Magic AI, saya akan membacakan tata tertib pelaksanaan Diklat Nasional ya. Yang pertama, pelaksanaan Diklat akan dilaksanakan via Zoom Meeting dan channel YouTube Ruang Temu Guru. Kemudian, link Zoom Meeting dan YouTube akan dibagikan di grup WhatsApp dan Telegram 5 menit sebelum Diklat dimulai. Yang ketiga, peserta Diklat wajib mengikuti seluruh rangkaian acara Diklat mulai dari tanggal 11 sampai tanggal 14 Mei 2023. Kemudian peserta Diklat wajib mengisi daftar hadir. Nah, tadi sudah banyak yang bertanya ya, daftar hadirnya mana nih? Daftar hadir, link daftar hadir akan dibagikan setelah kegiatan Diklat berlangsung. Dan yang kelima, peserta tidak diperbolehkan menyalakan mic kecuali diizinkan oleh moderator atau narasumber. Selanjutnya narasumber nanti akan menyampaikan materi selama kurang lebih 60 menit, dilanjutkan nanti dengan sesi tanya jawab yang akan berlangsung selama kurang lebih 30 menit. Ya, fasilitas Diklat dibagikan setelah seluruh kegiatan Diklat terlaksana. Begitu Bapak dan Ibu guru semuanya. Baiklah, kita akan langsung ya nanti masuk ke materi, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan nih ya, pemateri pada malam hari ini itu siapa gitu ya. Mungkin Bapak dan Ibu guru sudah tidak asing lagi dengan beliau ya. Selamat malam Ibu Hamidah. Selamat malam. Oke, baik Ibu. Ya, Ibu Hamidah merupakan guru IPS SMP ITA Syifa Boarding School. Beliau merupakan mahasiswa alumni ya, alumni mahasiswa Universitas Pajajaran pada tahun 2012 sampai dengan 2016, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ya. Beliau sangat luar biasa sekali. Beliau pernah menjadi pembina KSE nasional dan meraih medali emas pada tahun 2021. Beliau juga pernah juara 2 Lomba Inovasi Pembelajaran Asyifa Teacher Festival pada tahun 2022 dan peserta Appreciation GTK Kemendikbud pada tahun 2022. Oke, teman-teman semuanya boleh beri tepuk tangan dulu untuk pemateri kita pada malam hari ini ya. Oke, boleh klik animation tepuk tangan ya, Bapak dan Ibu guru semuanya. Oke, terima kasih banyak. Oke, baik. Baik, Ibu Hamidah, apakah sudah siap untuk menyampaikan materinya pada malam hari ini? Siap, Mbak Lida, insya Allah. Oke, baik, Ibu. Kalau begitu, waktu dan layar kami persilahkan kepada Ibu Hamidah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan nikmat sehat sehingga dapat terus belajar untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Ya, pada hari ini kita akan belajar tentang Canva Magic AI, insya Allah ya. Apakah Bapak Ibu guru semua di sini ada yang sudah familiar dengan Canva? Atau misalnya baru dengar? Atau pernah mencoba-coba sedikit? Saya mau tahu sedikit nih. Boleh ya? Silakan komen di kolom chat. Oke, baik. Masya Allah, banyak yang sudah pernah ya. Sudah, Alhamdulillah sudah. Sudah, Bu, pernah. Ya.
Kalau tentang teknologi AI sendiri, apakah Bapak Ibu pernah mendengarnya? AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Ya, sepertinya banyak juga ya. Baik Bapak Ibu, jadi AI atau Artificial Intelligence sendiri merupakan sebuah teknologi kecerdasan buatan ya. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang kini sudah menggunakan teknologi AI. Dan di tengah gempuran AI itu sendiri, sekarang aplikasi Canva yang kita sudah familiar, itu ternyata sudah menggunakan, sudah banyak fitur-fitur yang berbasis AI. Di antara fitur-fiturnya itu ada banyak ya. Misalnya ada mengubah teks ke dalam gambar, ada mengubah mengedit gambar. Jadi menghapus gambar yang bocor. Misalnya kita sedang ada foto di pantai, kemudian di belakangnya itu di backgroundnya kita ingin hapus orang-orang yang ada di situ, sehingga secara instan seolah-olah kita sendiri yang ada di pantai tersebut. Nah, itu bisa diubah dengan di Canva, Magic Eraser. Atau ada juga Magic Edit, terus Magic Design, Instant Presentation, Magic Write, dan lain sebagainya. Nah, kenapa sih di Canva ini sendiri tidak secara terang-terangan menyebutkan fitur AI gitu? Nah, ternyata di Canva ini sendiri dia menyebutkan fitur AI ini sebagai magic. Jadi magic design lah, magic image, dan lain sebagainya. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya mohon izin share screen ya Bapak Ibu. Oke, terlihat semuanya ya. Nah, untuk mengakses Canva itu sendiri, kita bisa lewat HP atau bisa juga lewat web browser. Kita langsung saja klik dan cari Canva. Nah, di sini ada canva.com Bapak Ibu. Oke, tampilannya nanti akan seperti ini. Baik, sebelumnya saya masuk sebagai akun ini ya, akun belajar ID. Pasti Bapak Ibu sudah tidak familiar ya, akun belajar ID ini sendiri adalah akun yang terintegrasi dengan Canva. Dengan secara gratis kita bisa mendapatkan fitur-fitur seperti akun pro, padahal kita masuknya secara gratis karena dia sudah bekerja sama dengan pendidikan. Oke, nanti tampilannya adalah seperti ini. Saya mohon izin untuk memperkenalkan Canva secara singkat dulu, karena mungkin ada beberapa Bapak Ibu guru yang baru pertama kali mengenal Canva. Nah, di sini ada menu utama. Kalau kita klik, sebentar, biar ada Nah, di sini menu utamanya kalau kita klik nanti muncul, dan kalau disembunyikan juga bisa ya Bapak Ibu. Saya lebih suka ditampilkan. Nah, ini logo Canva-nya itu sendiri. Di sini kita bisa membuat aneka desain, entah itu desain bisnis, pendidikan, dan lain sebagainya. Di sini ada paket harga. Nah, Canva ini sendiri bisa gratis, bisa melalui akun pro atau akun tim. Oke, kembali ke bagian kanan ada unduh aplikasi. Ini kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengunduh, mendownload aplikasi Canva for Windows atau buat di HP juga bisa, available for iOS dan Android. Nah, di sini ada pengaturan akun. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengubah namanya, alamat email, dan lain sebagainya bisa di sini. Dan bahasa juga bisa diubah di sini. Sebelumnya saya memakai bahasa Inggris, tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau diubah, ini bisa di sini. Ada bahasa Indonesia, bahkan bahasa Jawa ada, bahasa Afrika, dan lain sebagainya.
Sini ada notifikasi dan ada icon untuk membuat desain. Oke. Sebelah sini ada beranda, sebelah kiri, terus proyek. Proyek adalah menu di mana desain-desain kita yang sebelumnya sudah pernah dibuat akan ada di sini, di proyek. Dan ke bawah ada aplikasi, ada pangkalan merek. Kalau aplikasi diklik nanti di sini, nah ada fitur unggulan Canva AI di sini mengubah teks menjadi gambar. Seperti apa nanti akan kita bahas. Terus apalagi ya? Ya, itu dia sekelumit mungkin ya pengenalan aplikasi Canva. Jadi dengan Canva ini sangat-sangat memudahkan guru-guru di apa ya, terutama menurut saya ya yang sehari-harinya itu mengajar IPS yang menurut anak-anak tuh IPS tuh bosen banget gitu, membosankan. Nah, biar tidak membosankan, saya mencoba untuk membuat desain LKPD dengan Canva, membuat jadwal pelajaran, membuat presentasi, itu semua yang lucu-lucu, yang menarik itu ada di Canva. Nah, langsung saja di sini gimana sih cara untuk membuat desain presentasi dengan menggunakan Canva. Kita langsung saja di sini buat desain, klik. Nah, Bapak Ibu di sini kita diberikan pilihan mau desain apa, dokumen, papan tulis, presentasi, bahkan ada ini juga ya untuk media sosial seperti Instagram, konten-konten berbasis apa ya, media sosial pokoknya. Ini semuanya ada di sini. Nah, paling sering yang digunakan oleh guru atau digunakan oleh saya misalnya ya, paling menggunakannya untuk membuat presentasi, poster, terus LKPD, dan lain sebagainya. Bahkan tidak jarang juga saya menugaskan anak-anak membuat proyek itu dari Canva. Dan terkadang juga bahkan anak didik kita itu lebih familiar dengan Canva. Gitu. Langsung saja kita pilih presentasi yang ukurannya 16:9. Oke, di sini adalah kanvas kita. Jadi jangan lupa untuk menyertakan apa ya ini garis putus-putus di sini. Nah, ini adalah garis marginnya ya Bapak Ibu yang perlu diperhatikan. Kalau misalnya di komputer Bapak Ibu belum ada garis marginnya, tinggal klik file, kemudian atur tampilan editor dan tampilkan margin. Kita di checklist ini ya. Kalau udah checklist nanti akan keluar tampilan marginnya. Nanti informasi yang akan kita sampaikan, tulisan-tulisan teks harus ada di garis aman di dalam garis margin ini, tidak boleh keluar-keluar. Ya seperti anak TK mungkin ya Bapak Ibu, anak TK atau anak SD kalau misalnya menggambar itu harus ada di dalam garis ini. Kemudian di sini juga Bapak Ibu bisa dalam pembuatan presentasi ini pasti harus diawali dengan judulnya. Nah, judulnya apa nih presentasinya? Bapak Ibu klik di sini di atas. Judul dari presentasinya misalnya klasifikasi makhluk hidup. Nah, ini judulnya. Nah, pasti kita harus membuat judul dulu dalam presentasi. Nah, Bapak Ibu, kalau kita ingin membuat presentasi, pastikan judulnya dulu dibuat. Nanti kalau misalnya ada trouble, tiba-tiba laptopnya mati, itu nanti presentasi kita akan tersimpan di proyek, Bapak Ibu. Nah, tadi menu proyek itu ada di situ. Nah, untuk memudahkan mana presentasi yang tadi sudah kita buat, itu kita tinggal cari aja judul yang sudah kita buat. Misalnya ini, klasifikasi makhluk hidup. Oke, setelah itu kita akan mulai membuat desain slide yang pertama. Nah, slide yang pertama kita tinggal ke bawah. Kalau misalnya di komputer Bapak Ibu belum muncul, ini slide-slide-nya
tinggal diklik aja panah yang ada di bawah kanvas. Nah, kalau misalnya belum muncul, klik misalnya kayak gini. Nah, ini akan keluar. Oke, slide pertama misalnya. Kan ini masih kosong ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal pergi ke ini, cari template atau presentasi. Nah, ini yang sangat memudahkan ya Bapak Ibu. Dalam Canva ini kita tidak perlu mendesain dari awal. Kita dimudahkan untuk bisa mencari template presentasi yang sesuai dengan pembelajaran kita. Misal ini kan klasifikasi makhluk hidup, berarti tentang IPA ya. Nah, saya sedikit melintas sedikit nih, padahal guru IPS tapi mencoba membuat presentasi makhluk hidup, klasifikasi makhluk hidup. Saya mencoba cari aja kata kuncinya klasifikasi makhluk hidup. Nah, ini adalah desain-desainnya, template-template yang bisa kita gunakan di presentasi kita. Masya Allah banyak banget ya Bapak Ibu. Lucu-lucu dan pembuatannya praktis gitu. Nanti kita tinggal pilih aja mana yang kecangkol, misalnya, oh saya suka yang ini nih. Nah, diklik, ini akan muncul semua slide-nya. Ini ya Bapak Ibu. Nah, slide-nya semua muncul. Kita tinggal pilih mana nih desain yang mau kita gunakan di slide pertama kita. Tuh, misal saya mau pilih yang ini. Nah, slide pertama itu kan biasanya isinya judul ya Bapak Ibu. Kita tinggal sesuaikan. Misal saya mau menghapus tulisan yang ini dan mengganti tulisan ini menjadi judul presentasi pembelajaran saya. Tadi judulnya adalah klasifikasi makhluk hidup. Oke, tinggal disesuaikan saja posisinya. Seperti ini misalnya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengubah ukurannya, mengubah jenis fontnya, ini bisa di sini. Ini fontnya juga udah banyak banget ya. Diubah ke font yang ini atau sesuai bawaannya juga nggak apa-apa. Kalau misalnya mau dikecilkan, ini bisa diklik plus minusnya. Mau diubah warnanya juga bisa di sini ya Bapak Ibu. Nah, kurang lebih seperti ini desain presentasi di slide pertama. Kemudian Bapak Ibu misalkan ingin menambahkan slide yang kedua. Kita tinggal klik tambahkan halaman. Oke, dan kembali lagi ke desain template-nya, mau pilih yang mana. Biasanya halaman kedua itu ini ya, kalau saya ingin menyampaikan apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini di materi klasifikasi makhluk hidup. Nah, kita tinggal pilih aja, misal saya mau yang ini. Nah, terus diganti tulisannya menjadi tujuan pembelajaran. Karena tulisannya terlalu besar, saya kecilkan. Misal saya mau ukurannya 85, seperti ini. Nah, tujuan pembelajarannya kita tulis di sini. Oke, sebelah mana AI-nya? AI-nya ada di sini. Ada di menu sebelah kanan, ya, yang ini, seperti bintang. Ada tulisan asisten Canva. Kalau kita klik, oke, ada di sini tulisan ajaib. Maksudnya magic write ya. Kita klik misalnya. Nah, kita tinggal tulis aja nih, jelaskan tulisan yang ingin Anda buat dengan 5 kata atau lebih. Nah, misal saya mau tahu, tolong Canva untuk buatkan tulisan tentang apa sih tujuan pembelajaran klasifikasi makhluk hidup. Kita tinggal tulis aja, tujuan maaf tulisannya nih caps lock semua. Tujuan pembelajaran
materi, klasifikasi, makhluk hidup. Oke, enter. Dan boom, keluar. Ini tujuan pembelajarannya. Semudah itu ya Bapak Ibu. Nah, kita tinggal sesuaikan saja warna dari tulisannya mau yang mana. Misalnya saya pilih hitam. Terus jenis fontnya, saya pilih yang ini. Oke, nah tinggal kita sesuaikan ukurannya. Nah, di sini kan masih ada tadi instruksinya ya, kita hapus aja. Oke, tujuan pembelajaran materi kita hari ini adalah misalnya ini. Oh, maaf. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengubah elemen yang ada di sini, ini bisa banget ya. Kita tinggal klik saja elemennya dan klik hapus. Misal Bapak Ibu ingin menambahkan gambar di sini, gambar Bapak Ibu atau desain grafis tentang guru gitu. Ini bisa banget. Caranya dengan Bapak Ibu pindah ke menu elemen sebelah kiri. Sini menu elemennya. Nah, kita tinggal cari aja misalnya guru. Nah, banyak sekali di sini elemen-elemen guru. Tanpa kita harus menggambar manual dulu ya, misalnya di Photoshop dulu atau di mana. Nah, ini misalnya saya pilih elemen yang ini. Nah, saya taruh di sini. Oke, jadi nanti slide-nya itu akan seperti guru yang ingin menyampaikan, anak-anak ini loh tujuan pembelajaran kita hari ini. Seperti itu. Ini slide yang kedua. Kemudian kita akan menambahkan slide berikutnya. Tambahkan halaman dan kembali lagi ke menu desain. Cari desain mana yang ingin kita gunakan. Kita akan menggunakan desain yang ketiga ini sebagai isi materinya. Biasanya seperti itu ya Bapak Ibu. Materi yang akan kita sampaikan itu ada di sini. Kita tinggal pilih aja. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu tidak ada yang kecantol di desain yang ini, kita bisa ke bawah lagi cari template yang lain ya. Di sini masih ada. Cuma kalau saran saya agar temanya tetap selaras, ini ambil saja template yang dari sini. Misal saya pilih yang ini. Nah, tinggal ubah disesuaikan dengan judulnya tadi, klasifikasi makhluk hidup. Ukurannya kita ubah. Dan ini tulisannya dihapus. Oke, kita gunakan lagi Canva Magic AI-nya, yaitu fitur tulisan ajaib. Kita tinggal kasih perintah, materi apa sih tentang klasifikasi makhluk hidup. Jadi, tuliskan materi, tuliskan misalnya penjelasan tentang klasifikasi makhluk hidup. Oke, sepertinya ini panjang banget ya Bapak Ibu. Oh, enggak juga. Kita tinggal sesuaikan saja ukurannya. Ini karena saya nggak pakai mouse ya, jadi kadang susah.
Misal ditambah ukuran hurufnya, diganti warnanya, dan jenis fontnya. Nah, Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu lihat di sini, materinya itu kan ada banyak sekali. Kita bisa banget untuk memodifikasinya dalam satu slide itu tidak mesti semua teks harus penuh seperti ini, kita hapus aja misalnya setengahnya, nanti setengahnya lagi kita lanjut ke slide berikutnya. Itu bisa banget ya Bapak Ibu. Tinggal disesuaikan saja, apalagi materi-materi seperti pelajaran IPA, IPS itu kan luar biasa banyak sekali ya Bapak Ibu materinya. Oke, ini misalnya materi di slide pertama tentang klasifikasi makhluk hidup. Dan tadi dibuat menggunakan magic, tulisan magic ya. Terus ininya juga elemennya bisa kita ubah. Setelah saya hapus di sini, kita cari lagi elemen-elemen yang dirasa cocok dengan pembelajaran kita. Kita pergi ke desain. Oh, salah, maksudnya ke elemen. Terus, apa ya? Misal kita mau membuat elemen, bisa, ini terserah Bapak Ibu banget ya, kita bisa mengeksplor mau foto Bapak Ibu atau misalnya elemen-elemen yang berkaitan dengan makhluk hidup yang tentang IPA, itu bisa banget di sini. Nah, saya mau cari elemen tentang klasifikasi makhluk hidup lagi. Nah, saya pilih yang ini. Ini ditaruh di sini misalnya, ini bisa banget ya Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu ingin memberikan elemen guru lagi, misalnya guru yang sedang menerangkan, ini juga bisa. Taruh di sini. Nah, ini terserah kembali lagi kepada Bapak Ibu, pokoknya disesuaikan saja seleranya mau yang mana. Nah, seperti ini. Oke, itu dia slide yang ketiga. Kemudian di slide yang keempat, kalau kita ingin menambahkan, klik tambahkan halaman. Dan kita akan menambahkan tulisan yang tadi. Tambahkan subjudul, tambahkan teks isi aja. Oke, ini yang tadi terpotong, kita taruh di slide berikutnya. Untuk tulisannya sendiri bisa diubah, rata kanan, rata kirinya, bisa disesuaikan saja. Kemudian hurufnya juga bisa disesuaikan, mau pilih yang mana. Yang terpenting adalah harus bisa terbaca oleh peserta didik kita ya Bapak Ibu. Oke, misalnya ini. Kalau saya pilih yang ini. Nah, fitur Canva AI berikutnya adalah tadi ya, yang bisa kita gunakan untuk menunjang presentasi kita, mengubah teks menjadi gambar. Nah, seperti apa? Coba kita lakukan. Kita scroll ke bawah. Nah, kalau kita scroll ke bawah di sini, sebelah kiri ada menu aplikasi. Kita klik aplikasi. Nah, di sini ada AI untuk mengubah teks ke gambar. Nah, kalau kita klik nanti ada perintah seperti ini. Gunakan teknologi terbaru untuk membuat gambar yang bisa Anda tuliskan. Jadi kita tinggal menyertakan di sini, sertakan objek, warna, lokasi, lingkungan, orang, yang kita imajinasikan
kita ingin gambar seperti apa, itu kita tinggal tulis di sini, nanti gambarnya akan muncul. Misal ya, ini saya misal aja, apa ya, kan makhluk hidup ya, makhluk hidup kan ada hewan-hewan juga, misalnya mungkin kucing misalnya. Kucing itu ada pertanyaan pemantik misalnya nanti di pembelajaran. Kucing itu termasuk klasifikasi makhluk hidup yang mana misalnya. Nah, untuk menambah apa ya, antusias siswa untuk melihat pembelajaran kita, saya mencoba untuk menambahkan ini, membuat gambar ini. Misalnya kucing sedang dipegang oleh artis Korea misalnya, kan anak-anak biasanya Insya Allah ya suka banget artis Korea gitu. Sedang dipegang oleh Jisoo misalnya. Nah, ini sedang proses Bapak Ibu mengubah kata-kata menjadi gambar. Oke, ini udah ada. Nah, gambar ini bisa langsung kita gunakan, kita pindahkan aja ke slide kita. Oke, seperti ini ya Bapak Ibu, ini contoh saja walaupun mungkin artis Koreanya tidak mirip dengan Jisoo. Setidaknya ini bisa lumayan membuat mereka, siapa tuh gitu. Jadi lebih engage dengan pembelajaran kita misalnya. Padahal nanti yang akan kita tanyakan adalah kucing ini termasuk ke dalam klasifikasi makhluk hidup apa misalnya. Itu ya Bapak Ibu. Oke, dan di slide berikutnya biasanya kita tampilkan apa ya? Kan udah semua nih. Judul udah, tujuan pembelajaran udah, terus materinya juga udah. Kita biasanya akhiri dengan penutup ya. Langsung aja kita klik cari elemen, misalnya saya pengen elemen thank you. Nah, yang ini. Oke, udah jadi Bapak Ibu, seperti ini cara membuat presentasi berbasis AI di Canva dengan menggunakan Magic Write dan mengubah teks menjadi gambar. Ada juga, sebenarnya ada juga yang lebih praktis lagi, kita tinggal tunggu saja aplikasinya, karena di beberapa akun ini belum muncul ya Bapak Ibu. Ini bisa banget misalnya Bapak Ibu tinggal memasukkan mau judul presentasi apa, misalnya klasifikasi makhluk hidup. Nah, nanti setelah dimasukkan perintahnya, dengan sendirinya Canva akan membuat deretan slide dengan materinya dan gambar-gambar yang relevan dengan materi tentang makhluk hidup itu sendiri. Nah, kita tinggal tunggu aja misalnya kalau sudah ada. Insya Allah nanti juga akan disampaikan juga di pertemuan selanjutnya bersama Pak Agus Sani. Nah, misal kita sudah selesai desain ini, presentasinya, terus gimana Bu cara untuk mempresentasikannya ke anak-anak? Kita tinggal klik ini, tampilkan presentasi. Tampilkan. Ini dari awal dulu. Nah, sambil dipastikan apakah ada yang typo atau tulisan-tulisan yang kurang jelas, nanti sambil diedit. Seperti itu. Ini saya contoh saja. Karena sebenarnya aslinya pasti slide yang Bapak Ibu buat tidak sedikit ini, pasti lebih banyak ya Bapak Ibu. Oke. Atau dengan cara yang kedua yaitu klik bagikan dan klik lainnya. Nah, klik prototype. Buka prototype. Nah, sini yang Bapak Ibu bagikan tinggal link ini. Link yang ini tinggal Bapak Ibu bagikan ke peserta didik kita. Nah, ini juga bisa digunakan sebagai LMS ya. Misalnya ada peserta didik kita yang sakit, misalnya nggak bisa mengikuti pembelajaran, apalagi kalau sakitnya parah ya, misalnya sampai seminggu, 2 minggu, ini kita bisa banget kasih materi pembelajaran kita yang ini.
Kembali lagi. Nah, selain prototype, kita juga bisa membagikannya atau menyimpannya dengan format PowerPoint. Caranya adalah, saya ulangi lagi, dengan klik bagikan, kemudian scroll ke bawah, klik lainnya. Nanti di sini ada, nah, PowerPoint. Kita akan mengunduhnya dengan format PowerPoint. Kita tinggal klik unduh. Oke, sudah selesai diunduh. Coba kita buka. Nah, ini dia Bapak Ibu hasilnya. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengeditnya lagi, tapi di PowerPoint kita tinggal klik Enable Editing. Nah, sudah jadi, ini dia desain presentasi kita. Nanti tinggal di-save lagi di PowerPoint-nya. Itu. Atau bisa juga, ini ada cara lain lagi. Misal Bapak Ibu ingin membuat presentasi di sini, langsung aja klik dari sini, presentasi. Terus mau cari konten apa atau presentasi apa, di sini kita tinggal cari misalnya tentang IPA. Presentasi tentang IPA. Kok tidak ada hasil ya? Oh, maaf. Di sini presentasi. Nah, ini banyak sekali slide-slide yang bisa kita gunakan. Nah, di sini ada yang tentang pendidikan ya, Bapak Ibu. Misal kita mau pilih yang mana nih? Yang ini misalnya. Nah, atau kita mau mendownloadnya juga dengan PowerPoint seperti tadi caranya, bagikan, terus klik lainnya, kemudian klik yang PowerPoint. Nah, oh iya tadi saya belum menjelaskan kenapa sih tadi diambil satu-satu slide-nya, karena ini sekali lagi tergantung dari selera Bapak Ibu, karena desain itu kan selera orang beda-beda ya. Kita bisa mengambil satu-satu atau bisa lebih praktis lagi terapkan ke seluruh halaman. Jadi kita tinggal terapkan seluruh halaman, nanti template-nya. Nah, otomatis di sini template-template ini masuk ke dalam desain presentasi kita. Oke, Bapak Ibu, kurang lebih seperti itu dulu materi pembelajaran tentang Canva AI di hari ini. Nanti kita akan lanjut di pertemuan sebelumnya. Sekali lagi, mungkin perlu diperjelas, hari ini kita udah belajar tentang bagaimana mengubah gambar menjadi teks dan magic text, atau membuat ini ya, tulisan yang tadi masuk ke materi pembelajaran yang akan kita buat. Mungkin selanjutnya akan ada pertanyaan-pertanyaan. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Lida sebagai moderator. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Hamidah telah memaparkan materinya sangat luar biasa sekali tadi, sampai antusias dari para peserta. Banyak banget yang ingin tanya nih, Bu. Oke, Bapak Ibu guru semuanya yang kami hormati ya. Baiklah, kita akan masuk kepada sesi pertanyaan. Pada sesi pertanyaan ini saya akan membatasi atau membuka 2 termin. Dalam 1 termin memfasilitasi 3 penanya yang nanti akan dijawab oleh Ibu Hamidah. Namun sebelumnya Ibu mohon izin konfirmasi, untuk pertanyaan ini hendak langsung dijawab satu persatu atau hendak ditampung dulu begitu? Ditampung dulu aja ya. Ditampung dulu, baik. Baiklah Bapak Ibu guru semuanya, saya akan buka termin pertama dengan 3 pertanyaan. Oke, sebelumnya boleh ini raise hand-nya langsung banyak ya tadi sebelumnya. Boleh dikembalikan lagi, kita raise hand bersama-sama dengan hitungan 1, 2, 3 gitu ya. Boleh Bapak Ibu? Karena ini lebih dari 3 orang. Gitu ya. Jadi sebentar nanti Bapak dan Ibu guru semuanya boleh menunggu aba-aba dari saya.
Nanti saya akan menghitung 1, 2, 3, nanti boleh langsung raise hand dan open kamera ya. Jadi wajib nih bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk raise hand dan open kamera. Nanti untuk open mic-nya nanti sesuai dengan instruksi. Boleh diulangi? Boleh apa namanya? Wah, langsung semua banyak ya. Saya akan hitung 1, 2, 3. Wah, banyak lagi. Oh, banyak. Masya Allah. Oke, Bapak dan Ibu Guru, ya tidak apa-apa. Nah, ini kan baru termin pertama. Saya akan persilahkan terlebih dahulu kepada yang sudah open kamera ya. Yang masih belum open kamera mungkin belum bisa saya sebutkan, belum bisa saya persilahkan. Baik, kepada Bapak Muhammad, waktu dan layar kami persilahkan. Kedengaran? Ya, terdengar jelas, Pak. Oh ya, terima kasih. Saya pertama terima kasih waktu kesempatan diberikan ke saya. Mudah-mudahan waktu ini lebih menambah gairah untuk menggunakan Canva. Selama ini saya juga sering menggunakan beberapa kegiatan, beberapa kesempatan menggunakan Canva. Canva ini sangat membantu. Cuma kami sebagai informasi bahwa saya guru mengajar di SMA matematika. Saya ingin sekali selalu membuat LKPD itu dalam bentuk Canva, tapi kami terkendala dengan simbol, dengan rumus untuk menampilkan sebagaimana yang biasa kita tampilkan pada PowerPoint cukup membantu atau lebih gampang untuk menampilkan beberapa simbol dan rumus-rumus baik itu matematika maupun fisika kimia. Tapi untuk Canva ini kami mengalami kendala untuk itu. Yang kami biasa lakukan melakukan crop untuk suatu teks, kemudian kami tempel di Canva. Mungkin nanti atau sudah ada fasilitas yang lain yang bisa kami gunakan untuk lebih gampang menggunakan Canva dalam bentuk LKPD seperti biasa yang kita buat untuk membuat menjadi interaktif. Saya kira cukup itu, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih Bapak, selamat malam juga. Baik, terima kasih. Kami tampung terlebih dahulu. Kemudian penanya kedua, kami persilahkan kepada Ibu Kamisna. Ya, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya mau bertanya mengenai pembelajaran bagaimana menyiapkan bahan ajar dengan menggunakan Canva. Itu sangat menarik tadi, tapi saya belum terlalu tahu banyak sehingga mau bertanya kira-kira seperti apa atau bagaimana caranya sehingga dalam slide-slide kita itu ada semacam template gambar-gambar yang bisa bergerak, yang membuat lebih menarik siswa untuk memperhatikan. Barangkali contohnya ada mulutnya bergerak-gerak itu gambar, supaya bisa menjelaskan seolah-olah benar-benar apa adanya. Hanya itu untuk sementara, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak, Ibu. Baik, selanjutnya untuk penanya ketiga di termin pertama ini kami persilahkan kepada Bapak Hendrikus SPD. Ya. Ya, selamat malam. Bisa kedengar suaranya? Selamat malam. Alhamdulillah terdengar, ya. Ya, sama seperti penanya pertama tadi, saya juga sering menggunakan Canva untuk pembelajaran di sekolah. Yang saya mau tanya, untuk durasi edit video di Canva ini maksimalnya berapa ya? Karena kalau misalnya lebih dari 5 menit itu agak kesulitan begitu. Mungkin ada fitur terbaru untuk memudahkan kita guru dalam proses mempersiapkan LKPD sehingga pembelajaran lebih baik lagi. Terima kasih.
Baik Bapak, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Baiklah, untuk termin pertama sudah terisi dengan 3 penanya ya, 3 pertanyaan. Nanti Bapak dan Ibu guru semua yang belum berkesempatan nanti bisa di termin kedua ya. Insya Allah nanti ada waktunya. Oke, jadi tidak usah khawatir ya Bapak Ibu guru semuanya. Insya Allah nanti akan kebagian. Baik, sudah ada 3 pertanyaan, Ibu Hamidah. Ya, yang pertama dari Bapak Muhammad, kemudian yang kedua dari Ibu Kasmina, dan yang ketiga dari Bapak Hendrikus. Baik, untuk pertama pertanyaan dari Bapak Muhammad tadi yang berkaitan dengan bagaimana cara mengedit ya, sama untuk membuat media gitu kan di Canva untuk LKPD gitu kan, karena sering terdapat kesulitan untuk memasukkan simbol-simbol atau rumus-rumus tertentu. Mungkin bisa Ibu Hamidah langsung jawab, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih pertanyaannya kepada Bapak Muhammad. Pertanyaan yang luar biasa sekali ya. Masya Allah, Bapak. Sesungguhnya saya juga belum tahu ya, Bapak, karena saya guru IPS. Saya selalu membuat LKPD itu di luar prediksi saya. Ada pertanyaan seperti ini, mohon maaf Bapak, bagaimana menampilkan simbol atau rumus-rumus ya di Canva. Nah, tapi setahu saya kalau untuk MTK itu ada rekan guru saya, rekan guru juga itu pelajaran MTK ya, dia suka membuat LKPD itu menggunakan aplikasi Live Worksheet. Nah, itu banyak banget tentang MTK, itu bagus-bagus Pak. Bisa aja dicoba di situ. Semoga bisa membantu ya Pak. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya saya coba tanya-tanya dulu lagi ke rekan guru saya yang hebat banget itu tentang membuat LKPD tentang matematikanya, bagaimana cara menambahkan rumus-rumus, simbol-simbol matematika ke dalam Canva. Insya Allah itu jadi utang saya Pak, nggak apa-apa. Oke, baik Ibu Hamidah, terima kasih banyak Bapak Muhammad. Nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya Ibu Hamidah akan mempersiapkan ya, jadi untuk di-sharingkan bersama gitu kan, Iya. biar ada rumus-rumus dan simbol-simbol tertentu biar dimasukkan ke dalam desain gitu. Iya, besok Terima kita kasih ketemu lagi ya Pak. Oke, betul banget ya. Besok masih bertemu dengan Ibu Hamidah, jadi kita dilanjutkan Ibu ya. Oke, baik Ibu, saya berlanjut ke pertanyaan kedua dari Ibu Kasmina, mohon maaf, dari Ibu Kamisna. Jadi bertanya bagaimana menyiapkan bahan ajar yang lebih menarik di template Canva, misalkan mungkin lebih kepada gambar animasi. Jadi gambarnya itu gerak-gerak. Misal seperti mulutnya nih bisa bergerak-gerak, kemudian bisa berjalan, misalkan seperti itu. Bagaimana sih, apakah ada cara tertentu gitu? Nah, terima kasih kepada Ibu Kamisna atas pertanyaannya. Tadi gimana sih caranya menyiapkan elemen mungkin ya. Nah, misalnya Ibu, mohon izin saya ingin bertanya, Ibu Kamisna mengajar mapel apa ya? Bisa tolong dijawab Ibu, mungkin? Mapelnya biar saya sesuaikan mau mencari elemen apa nih di Canva. Oke, Ibu Kamisna masih bersama kami? Oh, bahasa Inggris, Ibu. Oh, bahasa Inggris. Iya, jadi bahasa. Misal di bahasa Inggris kita akan menyampaikan topik tentang hewan misalnya, atau tentang rumah, atau apa ya, objek-objek benda lain yang bisa berbicara. Misalnya kita tinggal cari saja di sini elemennya. Orang sedang bicara misalnya. Kita coba-coba aja di sini ada enggak. Nah, ini mungkin seperti ini ya. Bu Kamisna gimana? Nah, ini dia bisa bergerak-gerak gitu kan. Atau coba GIF ya. Nah, yang seperti ini juga bisa. Ini dihapus dulu mungkin. Jadi
tinggal ditambahkan saja elemen di belakangnya itu GIF, yang GIF. Gimana Ibu? Atau misalnya yang ini. Begini Bu, kalau misalnya kita mau tambah lagi pengisi suara kita sendiri seperti bagaimana? Oh, pengisi suara. Itu ada lagi Bu, itu ada di aplikasi ID apa ya? Aplikasi ini ya, sebentar. Saya juga lagi coba-coba itu, jadi nanti kita tinggal masukkan foto kita, terus nanti dengan teknologi AI itu kita masukkan audionya, terus fotonya seolah-olah berbicara itu. Iya. Nah, kayak yang lagi viral itu sekarang pembaca berita itu sudah memakai AI ya, kurang lebih kayak gitu Bu. Jadi fotonya dulu dibuat, terus kita rekam audionya dan masukkan ke situ. Ada Bu aplikasinya. Aduh, saya lupa nama aplikasinya apa ya. Namanya itu di /ID ya, aplikasinya itu. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya, di bulan berikutnya ada ya. Insya Allah akan ada diklat tentang itu. Nah, itu menarik sekali ya, Ibu Kamisna. Apalagi untuk pembelajaran bahasa ya. Semisalkan ada teksnya, nih, sudah ada teksnya di slide kita, punya slide. Terus kita pasang gambar, seolah kita yang mengajar, betul, karena itu suaranya kita masukkan suara kita sendiri. Nah, itu bisa pakai aplikasi itu. Editnya misalnya di Canva bisa edit fotonya, terus nanti setelah fotonya sudah jadi, kita tinggal masukkan audionya lewat aplikasi ID. Oh iya. Oke, baik begitu Ibu Kamisna ya, telah dijawab oleh Ibu Hamidah, semoga bermanfaat. Sama-sama. Oke, baik. Sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan ketiga, Ibu. Pertanyaan dari Bapak Hendrikus yang mungkin masih berkaitan dengan Bapak Muhammad ya. Tadi pertanyaannya, namun di sini perbedaannya apakah ada fitur-fitur terbaru untuk bisa mengedit teks atau editing di Canva gitu kan, biar tidak lama-lama gitu. Biasanya kan suka ada durasi waktunya begitu. Ataukah apakah memang ada durasi waktu maksimal gitu, pembatasan untuk editingnya di Canva begitu. Mungkin itu pertanyaannya dari Bapak Hendrikus. Dipersilahkan Ibu Hamidah. Baik, terima kasih kepada Bapak Hendrikus atas pertanyaannya. Jadi kalau untuk saya sendiri ya, karena di Canva itu untuk mengedit videonya tergolong berat ya, kalau saya lebih prefer ke aplikasi lain, terutama untuk video-video yang di atas 5 menit ya Pak. Jadi mungkin menurut saya lebih baik kita ke aplikasi lain, baru nanti thumbnailnya dibuat di Canva. Contoh, misal saya edit videonya itu di CapCut. Nah, nanti thumbnailnya buat di Canva. Nah, untuk fitur-fitur terbarunya, untuk AI sendiri itu belum ada yang di video Pak, paling lebih ke gambarnya atau itu ya, mengubah teks menjadi gambar dan lain sebagainya. Kalau Pak Hendrikus sendiri sebenarnya biasanya mengedit video selalu di Canva atau ada aplikasi lain Pak untuk media pembelajaran? Biasanya pakai bantuan media yang lain, Ibu. Iya. Tertarik juga dengan Canva, toh? Karena di Canva kalau cuma 1 menit gampang begitu. Kalau lebih dari 1 menit itu agak berat begitu. Iya betul Bu, betul Pak. Makanya saya juga tandem ya pakai aplikasi yang lain. Benar-benar. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Oke, baik, kembali kasih Bapak. Terima kasih banyak Ibu Hamidah telah menjawab pertanyaan ya, pertanyaan-pertanyaan tadi sudah ada 3 penanya ya, sangat luar biasa sekali pertanyaannya. Mungkin ada sebagian juga yang sudah mewakili pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu guru yang lainnya gitu ya. Memang menarik sekali ya Bu ya, kalau tentang Canva mungkin bagi Bapak dan Ibu guru sudah tahu nih Canva itu seperti apa dan bagaimana
tapi ternyata banyak fitur-fitur yang memudahkan kita untuk bisa membuat desain lebih menarik lagi dalam media pembelajaran, begitu. Baik Ibu, saya mohon izin untuk membuka termin kedua, apakah boleh? Boleh, silakan, Mbak. Baik, kita berlanjut ke termin kedua. Termin kedua ini masih sama, menampung 3 pertanyaan dulu. Sistemnya sama, masih ditampung, jadi nanti Bapak Ibu guru raise hand dan juga open kamera. Tapi memang sangat luar biasa ya, sudah banyak yang raise hand dan open kamera gitu, Iya, banyak. Masya Allah. Oke, baik. Mungkin langsung saja ya Ibu ya, langsung saya tunjuk kepada Ibu Ifada. Layar dan waktu kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kesempatannya kepada Ibu Lida dan yang luar biasa Ibu Hamidah. Di sini saya memperkenalkan diri dulu. Saya adalah guru di SMKN Negeri 15 Bandung, mengampu mata pelajaran informatika. Saya sudah sering sekali menggunakan Canva, dan ini sangat membantu sekali dalam pembuatan apapun ya berkaitan dengan pembuatan presentasi gitu. Kemudian ditambahkan dengan ilmu yang tadi ditambahkan diberikan oleh Ibu Hamidah. Tadi saya ketika membuat tulisan magic gitu. Nah, saya kan ketika tadi dipraktekkan oleh Ibu Hamidah, saya mempraktekkan juga untuk mata pelajaran saya gitu tadi. Kemudian ketika dimasukkan tujuan pembelajaran seperti itu, tujuan pelajaran informatika, ternyata kata-kata yang keluar itu memang tidak sesuai gitu sama yang tujuan yang ada di CP-nya gitu ya. Jadi, kalau saya kan CP-nya kurikulum merdeka, jadi di CP-nya tidak sesuai seperti itu. Apakah kita bisa memasukkan kata-kata yang sesuai dengan CP-nya ke dalam tulisan magic tersebut, disesuaikan atau seperti apa gitu? Itu mungkin Bisa Bu, pertanyaan bisa disesuaikan saja. Bisa disesuaikan saja. Jadinya jadi langsung dijawab ini ya. Iya soalnya tadi Bu. pas dimasukkan tuh kan kayak keluarnya tuh kayak lebih deket dari Google gitu ya. Jadi keluarnya secara global gitu. Terus kalau misalkan cara memasukkannya seperti apa, mungkin ya kalau mau dimasukkan CP yang sesuai gitu. Iya Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin langsung aja ya, Mbak. Oke, boleh Ibu. Jadi itu juga terjadi pada saya pas kemarin ada pelatihan membuat modul ajar, kan di situ ada CP-nya gitu kan. Iya, betul. Pas ingin membuat media pembelajarannya, ternyata kalau kayak gini beda nih tujuan pembelajarannya, agak ngaco misalnya, namanya juga masih dikembangkan ya aplikasinya, AI-nya gitu. Nah, tapi dalam hal belajar mempelajari AI-nya sendiri agar jangan sampai kita kalah juga sama murid kita ya, kita tahu dulu ternyata gini loh cara kerjanya. Lagi-lagi ternyata peran guru yang sebenarnya itu diperlukan di sini gitu, perasaannya, feelingnya gitu, jangan sampai mentang-mentang ada AI jadi udah semuanya kopas dari AI misalnya. Nah, kita bisa memodifikasinya. Seperti itu mungkin ya, Bu Ifada, Masya Allah, guru SMK Informatika di Bandung. Salam kenal Ibu. Ya, salam kenal Ibu. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Ifada. Tadi sudah langsung dijawab ya oleh Ibu Hamidah. Oke, terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Semoga dapat memahamkan kita ya dan menambah wawasan untuk kita. Baik, terima kasih banyak Ibu Ifada atas pertanyaannya. Sekarang saya akan berlanjut ke penanya kedua ya. Tadi sudah dari tadi nih ya. Oke, saya persilahkan kepada Bapak Ferdi. Waktu dan layar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin perkenalkan diri saya dulu. Saya Ferdi Febriansa, guru PJOK SMA Negeri 7 Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, Bu. Kami orang awak, Ibu ya. Ibu bisa dengar suara saya, Bu? Bisa, Pak. Ya ingin saya tanyakan, Bu. Kalau kita pakai di Canva untuk presentasi, nanti cenderung saya memakai yang namanya pointer, Bu. Jadi kita dari kelas, ukuran kelas 9x9, jadi kita dari belakang tekan pointer, bisa next,
bisa preview. Yang jadi tantangannya bagi saya, saat kita menggunakan Canva, di situ ada yang namanya tautkan dari halaman satu atau ke halaman berikutnya. Yang saat kalau kita tautkan nanti ada menu-menu tertentu yang akan muncul, Bu. Katakanlah awalnya tujuan pembelajaran. Kemudian 1, 2, 3, 4. Nanti tujuan 1 kita bahas. Setelah bahas tujuan 1, nanti bisa lagi dia kembali ke tautkan, Bu. Tetapi saat saya menggunakan pointer di belakang, dia hanya ke halaman berikutnya, Bu. Tidak ke apa yang kita tautkan tadi, ke menu-menu yang kita tautkan tadi. Kira-kira, Bu, ada nggak AI-nya atau cara trik tipsnya supaya saat kita tekan next, dia sesuai dengan keinginan kita, tidak langsung loncat ke slide berikutnya, tetapi ke apa yang kita tautkan, Bu. Kalau yang saya pakai dari halaman 1, nanti dia loncat ke halaman 2, setelah itu ke 3, kalau saya preview dari 3 dia mundur ke 2. Yang ingin saya tanyakan sekali lagi, Bu, ada tidak triks atau AI-nya yang bisa kita gunakan saat kita presentasi di depan, dia tidak langsung pindah ke halaman berikutnya, tetapi dia saat tertentu dia pindah ke apa yang kita tautkan, Bu. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang telah Oke, baik. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Hamidah, wabarakatuh. hendak langsung dijawab atau mau ditampung lagi, Bu? Ya, baik. Langsung dijawab aja ya. Langsung, mungkin. boleh. Dipersilahkan. Ya, terima kasih pertanyaannya kepada Pak Ferdi, Masya Allah, dari Sumatera Barat, Guru PJOK. Saya agak heran juga, kok Guru PJOK bikin presentasi ya? Tapi ada materinya berarti ya Pak, ya? Nggak semuanya olahraga. Tentang tautan ya, menu tautan di Canva. Ini juga saya pengalaman juga ya, membuat tautan, misalnya ada tombolnya ya Pak ya, ini mau ke beranda, terus ke slide berikutnya. Dan kalau kita menggunakan pointer itu nggak bisa, malah lanjut ke slide berikutnya. Nah, itu sendiri memang belum ada triknya ya Pak ya. Jadi mau nggak mau kita nggak bisa pakai remote. Itu pakai remote ya Pak ya? Jadi mau nggak mau harus balik lagi ke laptopnya, terus diklik secara manual. Gitu. Seperti itu mungkin Pak. Nah, ini juga bisa jadi masukan ya untuk kampanye. Nanti kita tinggal tunggu saja, pasti adalah pembaruan lainnya dari Canva itu sendiri. Baik, Bu. Terima kasih atas jawabannya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ferdi. Semoga bisa menjawab ya Pak. Baik, sekedar diinformasikan untuk seluruh peserta Diklat Nasional pada malam hari ini, untuk link presensi nanti akan dibagikan di WhatsApp Group dan channel Telegram Belajar Bersama ya, nanti pasca webinar Diklat Nasional malam hari ini selesai, begitu. Baik, sekarang ke penanya terakhir ya Bu ya, karena ini di termen kedua sudah ada 2 yang nanya, berarti tinggal 1 lagi. Baik, kepada Ibu Sri Widyaningsih ya, kami persilahkan. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Hamidah dan Ibu host. Terdengar suara saya, Bu? Terdengar dengan jelas Bu Sri. Ya, alhamdulillah bisa masuk Zoom ini yang sangat luar biasa pesertanya. Nah, di sini saya ingin menanyakan, saya dari SMA Negeri 8 Bandar Lampung. Nah, saya pernah membuat membuat video presentasi Canva digabung dengan Capcut. Nah, memang tuh durasi videonya lebih dari 5 menit, tetapi pada saat saya ekspor itu tidak bisa mengupload video tersebut. Itu gimana caranya Bu supaya bisa diekspor dan bisa diupload? Jadi saya tetap menggunakan file aslinya Canva untuk dikirim tugasnya itu, tapi untuk mengekspor tidak bisa. Apakah ada cara lain nih dan seperti apa triknya? Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Sri Widyaningsih telah bertanya. Sekarang akan langsung dijawab oleh pemateri kita pada malam hari ini kepada Ibu Hamidah. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Sri Widyaningsih dari SMA Negeri 8 Bandar Lampung. Insya Allah sekali ya, Ibu udah pernah membuat media pembelajaran, membuat video dan diedit di CapCut ya Bu ya? Di CapCut ya, di CapCut digabung di Canva. Ya. Nah, saya juga pernah seperti itu Bu, tidak bisa diekspor, apa namanya, diupload, diekspor. Ya. Nah, kalau saya waktu itu di restart lagi laptopnya atau HP-nya. Kalau misalnya di laptop di restart lagi atau di HP juga aplikasi CapCut-nya di restart lagi, insya Allah bisa Bu. Kalau tetap nggak bisa jadi aplikasi yang kita buka itu terlalu banyak, jadi loadingnya itu terlalu lama gitu. Atau kalau di CapCut memori dari proyek atau desain yang kita buat itu tuh terlalu banyak, jadi harus dihapus-hapusin dulu Bu. Nah, itu juga saya ngalamin itu setelah kurang lebih 6 bulanan sering ngedit di situ, jadi terlalu banyak ininya proyeknya, jadi harus dihapus satu-satu. Kalau udah semua insya Allah bisa Bu. Atau perhatikan lagi juga internetnya, bisa jadi pas explore itu internetnya sedang tidak stabil, itu juga membuat prosesnya tidak berjalan secara maksimal. Kalau boleh tahu Ibu membuat video pembelajaran apa ya? Oh ya, kebetulan saya kan mengikuti aktivitas guru penggerak, jadi ada tugas-tugas ya. Jadi tugas-tugas itu saya ekspor, tapi tidak bisa. Jadi saya sampai kehabisan waktu, akhirnya saya kirim file Canva-nya saja ke fasilitatornya, tapi tidak bisa di-upload di LMS. Ya, begitu Bu Hamidah. Iya, seperti itu. Semoga bisa membantu ya Bu ke depannya. Sukses untuk aktivitas guru penggeraknya. Masya Allah, Ibu Sri. Terima kasih Bu. Kembali kasih Ibu. Terima kasih banyak telah bertanya. Semoga bisa menjawab pertanyaan Ibu ya dari Ibu Hamidah. Oke, baik Bapak dan Ibu guru semuanya. Wah, masih banyak sebetulnya yang antusias dari peserta nih Ibu Hamidah ingin sekali bertanya. Tapi Bapak dan Ibu guru semuanya tidak usah khawatir karena besok kita masih bertemu kembali ya. Jadi besok Bapak dan Ibu guru bisa bertanya gitu ya, bagi yang sekarang belum mendapatkan dipersilakan untuk bisa bertanya gitu. Besok bisa bertanya insya Allah. Baik, Ibu Hamidah, untuk sesi pertanyaan telah selesai dilaksanakan karena berhubung waktu juga sudah menunjukkan pukul 20.40. Alangkah lebih baiknya mungkin sebelum kita tutup, Ibu dapat memberikan closing statement bagi peserta Diklat Nasional pada malam hari ini. Boleh ya Ibu ya? Baik, siap. Baik, terima kasih banyak. Baik Ibu Hamidah, waktu dan layar kami persilahkan. Ya, jadi terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang telah mengikuti Diklat di malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Satu hal yang perlu kita ingat mungkin ya sebagai pendidik, bahwa sebagus apapun media pembelajarannya, secanggih apapun cara membuatnya, itu yang terpenting adalah gurunya. Jadi jangan sampai kita sebagai gurunya itu tergantikan oleh AI itu sendiri. Kita harus tetap membawa pembawaan guru itu sendiri, misalnya memberikan kasih sayang, perasaan, cara mengajar yang manusiawi gitu, dan lain sebagainya. Seperti itu mungkin pada Mbak Lida saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih banyak Ibu Hamidah. Bapak dan Ibu guru peserta Diklat Nasional, boleh kita berikan tepuk tangan dulu untuk pemateri yang sangat luar biasa kita pada malam hari ini. Boleh pakai animation ya, reaction. Terima kasih banyak Ibu Hamidah. Oke, sangat luar biasa sekali.
Baik, kami informasikan untuk presensi dan fasilitas Diklat Nasional pada malam hari ini nanti akan di-share di WhatsApp Group dan channel Telegram Belajar Bersama. Nanti Bapak dan Ibu Guru bisa langsung mengakses di sana, begitu. Sebelum kita tutup, ya saya sebagai moderator Lida Nasrul Amanah, memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Tadi kita sudah belajar tentang Canva Magic AI, baru pengenalan, dan saya mohon izin mengingatkan kepada Bapak, Ibu Guru Diklat Nasional pada malam hari ini, besok bisa bergabung kembali di Zoom meeting dengan waktu pukul 19.00 WIB. Bapak dan Ibu Guru bisa join 5 menit sebelum waktu tersebut. Besok kita akan membahas tentang teknik penggunaan Canva Magic AI dalam membuat media pembelajaran yang menarik, masih bersama dengan pemateri kita yang luar biasa dengan Ibu Hamidah. Baik, Bapak dan Ibu Guru yang terhormat dan yang kami banggakan, sebelum ditutup, mohon berkenan Bapak dan Ibu Guru untuk open kamera dulu. Kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Oke, dipersilakan untuk open kamera. Oke, Mas Maman sudah siap ya? Oke, baik. Slide pertama. 1, 2, 3. Oke, baik. Berlanjut slide kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Slide ketiga terakhir. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak sekali lagi kepada Bapak dan Ibu Guru ya. Semoga materi pada malam hari ini dapat membuka wawasan kita semua, menambah pengetahuan gitu ya untuk bisa membuat media pembelajaran yang lebih menarik lagi. Jangan lupa besok untuk join Zoom meeting di waktu 19.00 WIB. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.